Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa podcast Kurma Spensta Ramadan 1447 Hijriah yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali hadir alhamdulillah bersama saya Lulu di podcast Kurma Spensta Ramadan 1447 Hijriah, dan masih membahas terkait dengan tema-tema kajian keislaman berkaitan dengan sirah, surah, dan sairurah atau sejarah, kemudian kehidupan sehari-hari dan juga nilai inspirasi dan keteladanan dari para tokoh muslim dunia. Dan sahabat podcast Kurma yang berbahagia, kali ini kita kedatangan tamu dari SDN Padike 4, Ibu Rini Susdamayanti SPD, dan saya perkenalkan dulu pada pemirsa podcast. Assalamualaikum Ibu Rini Susdamayanti. Waalaikumsalam Ibu Lulu. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan pemirsa podcast, kali ini Ibu Rini Susdamayanti akan membahas sedikit terkait dengan salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Muria. Dan seperti apa, bagaimana perjalanan hidup dari Sunan Muria, seperti apa dakwahnya beliau manakala saat menjadi salah satu Wali Songo di Indonesia. Kita simak bersama, ikuti bersama Ibu Rini Susdamayanti. Beliau akan menceritakan bagaimana perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Sunan Muria. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh SMP Negeri 1 Talango ini yang sudah mempercayakan saya untuk mengisi podcast Ramadan kali ini. Mudah-mudahan nanti obrolan kita itu bisa menjadi inspirasi tentang keteladanan yang bisa diambil dari Sunan Muria. Jadi Sunan Muria itu adalah salah satu Wali Songo. Beliau itu putra dari Wali Songo juga, yaitu Sunan Kalijogo. Nah, sebenarnya Sunan Muria ini itu adalah nama panggilan yang diberikan kepada beliau karena dakwahnya itu pada waktu itu adalah di Gunung Muria, di pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di daerah Kudus dan sekitarnya. Makanya diberi nama, dijuluki dengan Sunan Muria. Kalau nama aslinya sendiri itu adalah Raden Umar Said. Raden Umar Said. Jadi karena beliau adalah putra dari Sunan Kalijogo, jadi mungkin semangat dakwahnya itu juga menular dari ayahnya beliau juga. Jadi sama-sama berdakwah juga. Cuman kalau untuk Sunan Muria ini, beliau itu dakwahnya itu lebih menyentuh ke masyarakat kecil yang ada di pegunungan di daerah Gunung Muria itu. Jadi lebih ke masyarakat kecil yang notabene itu mata pencahariannya ke seperti petani, pedagang, nelayan, seperti itu Ibu. Jadi metode yang Sunan Muria gunakan pada saat berdakwah ini bukan hanya teori berceramah gitu, itu tidak. Namun beliau lebih melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat di situ melalui tindak perilaku kehidupan sehari-hari. Jadi beliau langsung turun ke masyarakat gitu, mengajarkan bagaimana ajaran Islam tentang berdagang yang baik, yang jujur, yang bisa membawa halal dan berkah gitu. Bagaimana kerja keras agar sukses berhasil di baik itu nelayannya, petaninya. Jadi seperti itu. Dagangannya. Ya, seperti itu. Jadi lebih
tidak hanya teori namun juga langsung dengan contoh praktiknya seperti itu. Gitu. Ya. Tapi tidak mengikuti jejak ayahnya ya. Kalau Sunan Juga kan dakwahnya mungkin dengan ayah wayang dan sebagainya gitu. Berarti tidak mengikuti sang ayah gitu ya Sunan Muria. Lebih pada pertanian sama perdagangan. Ada kemiripan Bu. Kalau metode yang digunakan Sunan Muria ini lebih ke melalui budaya, seni. Jadi beliau itu juga menyampaikan dakwahnya itu melalui seni seperti tembang-tembang Jawa gitu Bu, seperti sinom, kinanti seperti itu. Jadi di tembang-tembang itu beliau sisipkan ajaran-ajaran yang tentang agama gitu. Nah, kalau kita relatekan dengan sekarang itu mungkin seperti Haji Roma Irama itu Bu. Nah, beliau kan nyanyinya cuman isinya tentang ajaran-ajaran kayak berbakti kepada orang tua, kepada ibu, menjauhi narkotika. Iya, betul. Ayo dilanjut Bu. Nah, kalau mungkin kalau dulu terkait dengan seni kayak apa tadi budaya kelingkingannya gitu, kalau zaman sekarang seperti Roma Irama gitu, kalau Gen Z ini mungkin kayak kalau nasib zaman dulu ya, Gen Z kan sekarang kayak musik rebana itu mungkin ya. Mungkin kalau Gen Z sekarang itu kan mereka lebih ke sosial media gitu kan Bu. Makanya sekarang banyak dakwah-dakwah itu melalui sosial media. Kan kadang banyak yang scroll TikTok. Makanya kalau scroll TikTok itu ada ustadz-ustadz yang di situ ceramahnya melalui sosial media gitu. Jadi kalau Sunan Muria ini dia tidak menunggu orang untuk bertanya, minta diajari kepada beliau, tidak, tapi beliaulah yang turun ke mereka melalui pendekatan gitu. Beliau mengajarkan bagaimana itu perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi seperti itu. Tanpa diminta oleh masyarakat, beliau langsung turun tangan dan menyampaikan ajaran betul. Iya, jadi beliau sebenarnya tidak butuh validasi seperti itu kan. Sekarang kan orang-orang butuh validasi ya, diakui gitu ya. Dan juga ini Bu, kelebihan dari Sunan Muria itu waktu berdakwah itu beliau tidak langsung berceramah gitu, tapi dia lebih ke mendengarkan. Jadi dia mendengarkan apa sih masalahnya dari masyarakat ini, jadi memunculkan empati dulu, kepedulian dulu, nanti memberikan solusi-solusi bagaimana sih yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi seperti itu. Jadi itu akan lebih mudah diterima sama masyarakat. Jadi yang diberikan itu merupakan solusi dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang selama ini dicurhatkan kepada Sunan Muria. Betul. Jadi, seperti itu. Jadi beliau itu lebih benar-benar membawahi mereka gitu loh Bu. Jadi benar-benar seperti itu. Jadi kesederhanaan yang ditonjolkan oleh beliau. Jadi meskipun saya seorang wali gitu, tapi mampu berbaur dengan masyarakat gitu, sehingga mudah diterima. Baik, kira-kira nilai-nilai teladan apa yang bisa diambil dari kisah Sunan Muria ini? Baik. Kisah teladan yang bisa kita ambil dari Sunan Muria ini, beliau adalah orang yang mengutamakan kesederhanaan. Nah, beliau sangat sederhana, kemudian juga sangat peduli dengan masyarakat, dengan kehidupan sesama itu. Nah, itu juga yang bisa kita ambil untuk kita teladani sekarang, itu adalah kepedulian, rasa empati terhadap seseorang, karena hubungan sosial itu juga kita beribadah itu tidak hanya hablum minallah ya Bu, tapi juga hablum minannas. Jadi beribadah itu tidak hanya langsung dengan Allah, tapi bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Jadi itu empati dan kepedulian. Kemudian juga yang bisa kita teladani itu adalah jujur. Karena kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di mana saja dan kapan saja itu. Jadi kesuksesan itu berawal dari orang yang jujur dan bisa menjalin hubungan sosial, kemudian kerja keras juga. Jadi kalau diibaratkan dengan sekarang, diriletkan dengan kehidupan sehari sekarang ini adalah kerja keras itu harus terus semangat gitu Bu. Ya betul. Banyak sekali yang bisa pesan-pesan yang bisa diambil, ini bisa diambil. Benar Bu. Ya, tadi ya, kesederhanaan, kemudian empati,
kejujuran yang bisa diteladani oleh masyarakat sekarang ini, apalagi Gen Z dan Gen Alpha. Gitu ya, yang bermakmumnya kepada sosial media saat ini ya, gitu ya. Kemudian kira-kira pesan-pesan apa yang bisa disampaikan oleh Bu Rini kepada seluruh masyarakat di seluruh dunia gitu ya, di pemirsa podcast ini? Jadi inti dari keteladanan Sunan Muria yang bisa kita tiru saat ini adalah bahwa yang pertama kita harus jujur. Kemudian kita harus juga bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama, harus menunjukkan rasa empati, peduli, dan kerja keras. Kalau pelajar mungkin belajar yang rajin, yang tekun, berangkat sekolah yang rajin juga, seperti itu, betul. Kesederhanaan juga adalah yang paling penting, jadi gitu. Mungkin itu yang bisa kita teladani. Dan ini lagi Bu, bahwasanya untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain itu tidak harus kita mempunyai jabatan yang tinggi. Jadi tidak harus kita punya ilmu yang banyak untuk kita bisa menjadi pendakwah di titik apapun, meskipun kita bukan seorang ustadz, seorang wali. Kita bisa mengajarkan ajaran apapun, ajaran Islam, ilmu yang sedikit yang kita punya, kalau kita mau berbagi, bermanfaat untuk orang sampaikan lain, meskipun satu ayat gitu ya. Dan sedikit tapi bermanfaat itu jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak ada manfaatnya gitu ya. Nah, baik pemirsa podcast, senang sekali dan luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Rini Susdamayanti SPD, dan dimanapun Anda berada pemirsa podcast, banyak sekali yang bisa diambil pesan-pesan dari Sunan Muria. Salah satunya adalah empati kepada sesama, hablum minallah dan juga hablum minanas. Itu yang harus dilakukan, dan bekerja keras dengan cara bagi siswa-siswi atau seluruh pelajar di seluruh dunia untuk terus belajar dan tidak patah semangat. Begitu ya. Dan terima kasih Bu Rini Susdamayanti sudah hadir di acara podcast Pensta Ramadan 1447 Hijriah di SMP Negeri 1 Talango. Mudah-mudahan tahun depan bisa berkenan hadir kembali di acara yang sama dengan tema-tema yang berbeda. Amin, semoga sehat. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali. Dan pemirsa podcast dimanapun Anda berada, sekian acara hari ini. Terima kasih. Saya dulu mohon undur diri. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.